Inilah Gorissa dan TV, membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran. Selamat pagi kepada pemirsa Gorissa dan TV di seluruh Indonesia. Gorissa dan TV membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran kritis, metode pemikiran analitis, dan metode pemikiran reflektif. Pemirsa Gorissa dan TV yang kami cintai, pada kesempatan ini kita mengeksplor tentang bahaya politik transaksional di dalam pemilu. Dan sebagaimana pemirsa ketahui bahwa sebentar lagi kita akan menyelenggarakan pemilu 2024, di mana pentahapannya sudah dimulai pada 1 Agustus kemarin, yang diawali dengan pendaftaran partai di KPU ya. Nah, sebagai orang yang selama ini memiliki perhatian terhadap pemilu sebagai starting point atau awal pembentukan pemerintahan dan juga awal untuk pembentukan parlemen, kita sejatinya perlu memperhatikan atau mempertimbangkan bahaya politik transaksional ini, di mana politik transaksional ini sangat menonjol di dalam pemilu-pemilu kita, terutama misalnya pemilu yang dilaksanakan sejak 2004 sampai dengan pemilu 2024 nanti, atau juga sampai dengan pemilu 2019 kemarin ya. Nah, hal ini tentu saja, atau munculnya politik transaksional ini tentu saja disebabkan oleh berbagai hal ya. Hal yang pertama itu adalah tampilnya aktor-aktor politik yang tidak memiliki basis massa dan basis politik yang kuat ya, atau tidak memiliki akar yang kuat di dalam masyarakat ya, atau di level grassroots ya. Kemudian yang kedua juga disebabkan oleh pola rekrutmen politik dan kaderisasi yang tidak sungguh-sungguh dilakukan oleh partai politik ya. Partai politik selama ini belum terlalu serius melakukan rekrutmen dan kaderisasi politik ya, dan bahkan rekrutmen ini diterjemahkan sebagai cara partai politik untuk menerima pendaftaran siapa saja yang mau untuk mencalonkan dirinya menjadi calon anggota legislatif ya, baik di tingkat pusat maupun juga di tingkat daerah. Nah, hal ini atau fenomena tentang rendahnya inisiatif, kemudian juga kreativitas partai di dalam melakukan rekrutmen dan juga dalam kaderisasi politik ini bisa ditemukan hampir di semua partai politik ya. Berdasarkan studi yang terakhir, salah satu kelemahan yang dimiliki oleh partai politik Indonesia itu adalah rendahnya mereka di dalam melakukan rekrutmen dan kaderisasi ya. Kaderisasi yang tidak terlalu serius atau tidak terlalu sungguh-sungguh dilakukan oleh partai politik ya. Dan bahkan kalau misalnya kita mengambil data terkait dengan rendahnya kaderisasi ini, ada beberapa partai di Indonesia di mana partai politik itu hampir pasti dari pemilu ke pemilu memiliki ketua umum yang sama dan juga memiliki calon presiden yang sama. Dan ini tentu saja sangat memprihatinkan karena ada masalah yang serius yang sebenarnya kita sedang persoalkan di sini ya, di mana masalah ini tentu saja nanti sangat terkait dengan bagaimana akuntabilitas dan juga pemerintahan yang dihasilkan ya oleh kekeliruan atau kesalahan di dalam melakukan rekrutmen dan kaderisasi politik ini.
Nah, temuan kami ini sesungguhnya bisa dilihat sebagai pelajaran ya, atau sebagai peluang dan kesempatan bagi kita untuk memperbaiki celah-celah yang sangat penting dalam pemilu 2024 ya, di mana misalnya kami menemukan bahwa fenomena politik transaksional ini terjadi hampir di semua level ya, di mana misalnya ketika kami melakukan kajian terhadap pemilu 2014, kami menemukan ada sedikitnya 6 tipe politik transaksional ya yang terjadi di dalam pemilu, di mana politik transaksional ini melibatkan kontestan atau peserta yang menjadi calon ya di dalam pemilu ya. Yang pertama yang mungkin juga perlu diperhatikan adalah munculnya fenomena party buying ya. Dan fenomena party buying ini misalnya fenomena yang terjadi menjelang pemilu 2014 ya, di mana pada waktu itu HT atau Haritanu membeli Partai Hanura ya, dan ini tentu saja adalah persoalan yang serius ya. Dan dalam pemilu 2024 juga fenomena party buying ini sebenarnya muncul melalui gejala-gejala, misalnya pengambilan partai oleh orang tertentu atau tokoh tertentu, kemudian juga terjadinya perpecahan partai di beberapa partai politik ya, salah satunya misalnya PKS yang melahirkan Partai Gelora ya, kemudian PAN yang melahirkan Partai Umat dan lain-lain sebagainya ya. Kemudian yang kedua ini adalah vote buying ya. Vote buying ini adalah pembelian suara atau pembelian kedaulatan ya. Kalau kita lihat bahwa pemilu itu adalah sarana kedaulatan rakyat, maka pembelian suara atau praktek pembelian suara yang terjadi di dalam pemilu itu sama dengan praktek untuk melegitimasi pembelian kedaulatan rakyat oleh aktor ya, oleh kontestan tertentu ya. Dan ini banyak terjadi ya, misalnya di pemilu 2014 ini vote buying ini hampir terjadi di setiap daerah pemilihan ya. Bahkan terjadi juga fenomena di mana suara itu dibeli oleh kandidat atau calon anggota legislatif tertentu ya. Kemudian yang ketiga, adanya bureaucratic buying ya. Bureaucratic buying ini selalu terjadi di dalam pemilu kita, terutama misalnya sejak pemilu 2004 sampai dengan pemilu 2019, di mana bureaucratic buying ini terjadi melalui kampanye-kampanye atau politik-politik yang melibatkan aparat negara ya di dalam pemilu, di mana aparat negara ini dijadikan sebagai tim sukses ya, dengan model pertukaran jabatan dengan suara ya, atau dengan dukungan politik ya. Ada banyak riset yang terkait dengan itu, bagaimana fenomena bureaucratic buying ini terjadi hampir di semua level pemerintahan, di mana ketidaktegasan pemerintah juga di dalam melaksanakan undang-undang aparat sipil negara atau kode etik aparat sipil negara menyebabkan banyak sekali aparat sipil negara yang juga terlibat di dalam praktek bureaucratic buying-nya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah praktek KPU buying ya, atau pembelian KPU. Nah, fenomena pembelian KPU ini hampir terjadi di beberapa
KPU ya. Misalnya Kompas pada 2 Mei tahun 2014 melaporkan bahwa semua anggota KPU Batam diberhentikan karena memanipulasi hasil pemilu ya. Dan manipulasi hasil pemilu yang dilakukan oleh KPU ini tentu saja berimplikasi kepada integritas dan juga kredibilitas dari pemilu itu sendiri ya. Kemudian yang terakhir itu adalah Bawaslu buying atau pembelian Bawaslu ya di Papua. Di dalam pemilu 2014 ada seorang anggota KPU ditangkap karena bekerja untuk caleg tertentu ya. Jadi ini ada beberapa tipe, mungkin nanti ada juga tipe-tipe yang lain ya, di mana praktek politik transaksional ini merupakan sesuatu praktek yang sangat lumrah atau sangat sering terjadi di dalam pemilu kita ya. Dan apa bahaya atau implikasi dari politik transaksional ini? Yang pertama, politik transaksional ini berimplikasi kepada yang pertama menghasilkan representasi politik minus akuntabilitas ya. Jadi ada wakil rakyat tetapi dia tidak memiliki pertanggungjawaban politik yang terbuka, yang bisa dibaca atau bisa dilihat oleh publik ya. Atau kita sering menggunakan istilah munculnya wakil rakyat yang tidak merakyat ya. Nah, kemudian yang kedua, politik transaksional tentu saja menghasilkan transaksional government ya, atau pemerintahan transaksional ya. Kita misalnya melihat beberapa fenomena terakhir, banyak kepala daerah ditangkap oleh KPK ya, dan penangkapan kepala daerah ini tentu saja faktor penggeraknya itu adalah praktek politik transaksional yang terjadi di dalam pemerintahan ya, di mana politik transaksional yang terjadi di dalam pemerintahan ini salah satu bentuknya adalah jual beli jabatan, termasuk juga adalah jual beli proyek-proyek yang dibiayai oleh APBN, anggaran pendapatan belanja negara, atau dibiayai oleh anggaran pendapatan belanja daerah. Kemudian yang ketiga, bahaya lain dari politik transaksional ini adalah menguatnya represi politik dalam pemerintahan, di mana represi politik yang terjadi di dalam pemerintahan ini dilakukan untuk menutupi transaksi politik yang dilakukan secara meluas ya di dalam setiap level pemerintahan. Dan ketika ada represi politik, tentu saja di sana terdapat transaksi politik yang cukup meluas, cukup melibatkan banyak orang, banyak aktor, sehingga kemudian represi itu atau cara kekerasan itu digunakan sebagai cara yang paling ampuh untuk menutupi transaksi-transaksi politik yang dilakukan oleh pejabat publik ya, pejabat pemerintah ya. Dan yang terakhir, bahaya yang lain dari politik transaksional ini adalah munculnya fenomena birokrasi yang ya dulu waktu Orde Baru itu disebut dengan istilah ABS, asal bapak senang ya, atau munculnya pejabat publik yang bekerja ABS, asal bapak senang ya. Jadi tidak sungguh-sungguh berbakti kepada kepentingan rakyat, tidak sungguh-sungguh mengabdi kepada kepentingan rakyat ya. Kalau dia wakil rakyat ya dia tidak sungguh-sungguh berbakti kepada kepentingan rakyat, tetapi justru terlibat di dalam aksi jual beli ya, jabatan, jual beli proyek, di mana aksi-aksi jual beli jabatan, jual beli proyek itu dianggap sebagai sesuatu yang lumrah, sebagai sesuatu yang biasa. Demikian saja pemirsa Gorisadan TV yang kami cintai. Apabila Anda suka dengan video yang kami tampilkan, jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi, like, kemudian subscribe ya, dan berikan komen jika Anda mengharapkan materi-materi yang sama atau materi-materi yang lain untuk kepentingan edukasi atau untuk kepentingan mencerdaskan Indonesia. Sekian saja dari saya, selamat pagi, sampai jumpa di Gorisadan berikutnya. Terima kasih.